Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan praktek mengolah data menggunakan software Smart PLS. Jadi metode analisis datanya adalah PLSM. Oke, kita langsung praktek dengan software Smart PLS. Nah, ini dia tampilan awal ketika software Smart PLS-nya dijalankan. Kita buat dulu project ya, new project. Misalkan latihan Smart PLS. Kita beri nama latihan Smart PLS. Kita pilih create. Kemudian, nah, kita create model ya. Tunggu. Kita lihat data Excel-nya dulu. Nah, ini dia datanya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada 3 variabel. Ada namanya variabel kompetensi. Nah, variabel kompetensi ini X1. Dia punya 9 item pertanyaan. X11, X12, X13 sampai X19. Variabel X2-nya adalah kepatuhan. Nah, variabel kepatuhan juga punya 9 item pertanyaan. X21, X22, X23 sampai X29. Begitu juga variabel Y-nya, efektivitas pengawasan OWS, itu dia punya 9 item pertanyaan. Nah, ya. Nah, ini jawaban respondennya. Ada 5. Ini responden ke-1, responden kedua, jawaban responden ketiga, sampai jawaban responden ke-30. Jadi ini jumlah respondennya ada 30 responden. Jawabannya itu ada 5 kemungkinan. Bisa sangat tidak setuju, itu poinnya 1. Tidak setuju, itu 2. Kurang setuju, atau kadang netral, atau kadang ragu-ragu, ya kan? Itu biasa 3. Setuju, itu 4, ya kan? Sangat setuju, itu 5. Nah, jadi ini dia jawaban dari respondennya. Nah, sekarang kita copy jawaban respondennya. Ini kita copy. Oke, nah kita copy. Kemudian kita buat di sini klik kanan ya, klik kanan. Kemudian pilih teks dokumen. Kita buat data PLS. Enter. Nah, ini kita pindahkan, paste. Kemudian kita save. Kemudian kita close. Nah, ini dia namanya data PLS. Nah, ini dia ya. Kita close. Sekarang kita buka lagi Smart PLS-nya, kemudian pilih import data file. Kita cari data PLS tadi. Di sini. Nah, ini dia data PLS-nya. Kemudian pilih open. Kemudian kita pilih import. Nah, ini berarti kita sudah memasukkan data PLS tadi ke dalam Smart PLS-nya. Kemudian pilih back. Kemudian create model. Kemudian ini pilih PLSM. Model name-nya ketik PLS. Nah, pilih save. Nah, waktunya menggambar ya, menggambar model. Ada namanya kompetensi. Kita gambar. Pilih latent variable. Nah, ada variabel namanya kepatuhan.
Nah, ada variabel namanya efektivitas pengawasan OWS. Nah, itu dia. Pilih save, pilih select, kita masukkan item indikatornya. X1 ada 9. Nah, X2-nya ada 9. Nah, Y-nya juga ada 9. Nah, baru kita geser-geser. Ini kita rapiin aja sesuai selera kita, ya. Ini bisa digeser-geser. Atau ini seperti ini susunannya. Ya, kalau masalah susunan ini bebas. Nggak ada mempengaruhi hasil. Oke, ini susunannya. Kepatuhan, ini untuk kompetensinya. Oh, ini di sini ya. Ini di sini. Oke ya, kompetensi. Kemudian ini efektivitasnya. Kita bisa zoom sih. Zoom. Kan lebih besar dia. So, lebih cantik gambarnya ini. Nah, ini dia. Baru kita buat connect. Ya, connect pengaruh X1 terhadap Y. Pengaruh X2 terhadap Y. Nah, itu dia simultannya ya, bisa juga. Kayak gini sebenarnya sudah masuk pengaruh simultannya. Nah, gambar ini itu sudah saya buat. Namanya itu, kita back ya, kita back. Saya sudah buat namanya di ini dia project 6 Januari. Sama aja gambarnya. Nah, itu dia. Ya, nih nanti. Nah, setelah gambarnya dibuat, baru kita lihat ini dia alur-alur uji-ujinya. Ya, pertama itu kita mau menguji model pengukuran. Sebenarnya pengujian model pengukuran itu isinya ya kayak uji validitas sama reliabilitas. Itu sih kayak menguji validitas, reliabilitas dari variabelnya, item indikatornya, seperti itu. Nah, kita lihat hasil yang tabel 41. Pengujian validitas berdasarkan outer loading. Caranya gimana? Ini caranya pilih calculate. Nih, pilih PLSM algorithm. Kita pilih, kemudian pilih start calculation. Nah, pilih bagian open report. Di sini lihat outer loading. Nah, dikatakan valid kalau nilai outer loadingnya di atas 0,7. Outer loading X11 0,972. Valid karena di atas 0,7. Outer loading X12 0,892, lebih besar daripada 0,7. Valid. Coba teman-teman lihat, semua nilai outer loadingnya sudah di atas 0,7. Berarti hore, valid semua. Lolos outer loadingnya. Hore, lanjut, sudah valid. Nah, selanjutnya pengujian validitas berdasarkan average variance extracted. Nah, ini per variabelnya. Variabel Y-nya, variabel X1-nya, X2-nya. Nilai AV dikatakan valid kalau di atas 0,5. Caranya yang mana? Tinggal pilih aja di bagian construct reliability and validity. Nah, nilai AV-nya dapat.
Nilai AV untuk Y 0,887. Nilai AV untuk X2 0,903. Nilai AV untuk kompetensi X1 0,859. Semuanya sudah di atas 0,5. Ya. Berarti sudah valid berdasarkan AV. Nah, kemudian pengujian reliabilitas berdasarkan composite reliability sama pengujian reliabilitas berdasarkan Cronbach alpha. Nilainya udah ada di output tadi. Nah, ini dia. Ini Cronbach alpha ya. Ini composite reliability. Ya. Dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Nah, bisa dilihat semua nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,7 dan semua nilai composite reliability-nya di atas 0,7. Sudah reliable. Mantap. Next. Nah, pengujian validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Itu ada di mana? Itu ada di bagian diskriminan validity. Lihat di bagian Fornell-Larker criterion. Nah, ini dia. Ini sudah saya pindahkan di sini. Nah, cara bacanya kita ngebandingkan nilai pada posisi diagonal. Ini nilai nama nilai di posisi diagonal tuh namanya akar kuadrat AV. Nah, itu dia. Jadi yang saya warna kuning ini nama nilainya itu adalah akar kuadrat AV. Sementara nilai yang nggak ada warna ini itu nilai korelasi. Nah, pada pengujian validitas diskriminan Fornell-Larker dikatakan valid kalau nilai yang warna kuning lebih besar daripada nilai yang nggak ada warna. Bahasa lainnya, nilai akar kuadrat AV lebih besar daripada nilai korelasinya. Nah, teman-teman bisa lihat yang warna kuning 0,942, 0,950, 0,927. Itu nilainya sudah lebih besar daripada nilai yang nggak ada warna. Nah, kesimpulannya berarti sudah valid berdasarkan validitas diskriminan Fornell-Larker. Baru kita nguji validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT. Nah, itu ada di di diskriminan validity. Nah, ini udah HTMT. Nah, ini dia. Y dengan X2, Y dengan X1. Kalau Y dengan Y nggak ada. Kalau di bagian HTMT ini Y dengan Y nggak ada, X2 dengan X2 nggak ada. Dia ke variabel yang lain. Itu ini dia HTMT. Dikatakan valid apabila nilai validitas HTMT-nya di bawah 0,9. Nah, ini kan 0,575, 0,423, 0,108. Semua nilainya sudah di bawah 0,9 yang berarti sudah valid berdasarkan validitas diskriminan HTMT. Hehehe. Nah, baru kita melakukan pengujian hipotesis. Caranya kita back, kelewatan ini. Tadi pilih calculate, pilih bootstrapping.
Nah, ini untuk pengujian hipotesis ya, start calculation. Nah, kemudian pilih open report, pilih pad coefficient. Nah, ini dia hasilnya ya, ini hasilnya. Pertama kita lihat nilai di bagian kolom original sampel ya. Kayak nilai original sampel untuk ini contoh interpretasinya satu ya. Misalkan diketahui X2 berpengaruh positif ya terhadap Y dengan nilai koefisien. Nah, nilai koefisien itu maksudnya nilai di kolom original sampel. Berapa nilainya? 0,548. Itu kan nilainya positif. Jadi X2 berpengaruh positif terhadap Y. Dan signifikan. Karena nilai T statistiknya, berapa nilai T statistiknya? Ini dia, 2,954 lebih besar daripada 1,96. Jadi 1,96 ini ketentuannya. Dan p-values-nya 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Jadi 0,05 ini juga ketentuannya. Itu dia. Itu untuk X2. Kalau X1-nya, X1 berpengaruh positif terhadap Y dengan nilai koefisien. Ini kolom original sampelnya. Berapa nilainya? Nilainya juga positif, 0,0393. Dan dia pengaruhnya signifikan dengan T statistiknya 2,070 ya kan, ini dia. Lebih besar dari 1,96. 1,96 itu ketentuannya dan p-values-nya 0,038 lebih kecil daripada 0,05. Nah, itulah hasil dari pengujian hipotesisnya. Nah, kalau kita pengen tahu simultannya, kita pakai blindfolding ini, blindfolding. Nah, kita start calculation, open report, pilih yang ini. Nah, ini dia. Tuh kan, nilainya berapa? Itu namanya nilai chi-square. Nilai chi-square adalah 0,358. Chi-square untuk Y-nya. Karena dia lebih besar daripada 0, artinya X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan memiliki relevansi prediksi terhadap, nah ini dia Y-nya. Nah, gitu dia. Terus kita bisa dapetin nilai R-square-nya di PLSM algorithm. Ada nilai R-square-nya. Oh, ini R-square-nya. Nilai R-square-nya 0,484. Nilai R-square adalah 0,484. Yang berarti X1 dan X2 mampu mempengaruhi Y sebesar 48,4%. Nah, itulah dia. Sebenarnya sudah ada di sini, sudah ada kalimatnya nih dia. Satu lagi, kalau mau pengujian model fit, kita bisa lihat nilai di bagian model fit. Lihat nilai SRMR di kolom estimated model. Diketahui dari hasil pengujian model fit berdasarkan SRMR, diketahui nilai SRMR 0,068. Karena dia lebih kecil daripada 0,1, itu ketentuannya, maka model yang dirancang sudah fit terhadap data penelitiannya. Nah, terjawab deh semuanya seperti ini dia. Nah, ini aliran uji-ujinya, alurnya kok aliran. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Selamat apa nih? Semangat terus.